Di era zaman sekarang, pasti hampir sebagian orang mengenal Kylian Mbappe, terutama para pencinta sepak bola. Bagaimana tidak, di usianya yang baru menginjak 24 tahun, Mbappe sudah menorehkan banyak prestasi di bidang sepak bola baik bersama klub ataupun bersama negaranya. Prestasi yang paling membanggakan adalah memenangkan Piala Dunia bersama Prancis tahun 2018 di saat usianya yang baru 19 tahun. Beliau juga digadang-gadang sebagai peraih Ballon d'Or di masa yang akan datang. Di video kali ini, kita akan merangkum cerita perjalanan sang pemain dari masa kecilnya sampai menjadi mega bintang seperti saat ini. Mbappe mempunyai nama lengkap Kylian Adesan Milotin Mbappe. Pesepak bola ini lahir pada 20 Desember tahun 1998 dari ibunya, Faiza Mbappe Lamari, dan ayahnya, Wilfried Mbappe, di pinggiran timur laut Paris di Bondy, Prancis. Kylian muda masih bayi berusia 6 bulan setelah Prancis memenangkan Piala Dunia tahun 1998 di Stade de France yang berjarak 11 km dari rumah keluarganya. Sejujurnya, masa muda Kylian tidak begitu menyenangkan. Ia dibesarkan di pinggiran kota Paris Bondy, sebuah kota yang pernah dirusak oleh kekerasan dan kerusuhan. Semua ini terjadi di sekitar area di mana orang tua Mbappe memiliki rumah keluarga mereka. Sederhananya, Bondy adalah kota yang identik dengan kerusuhan dan perselisihan sosial. Orang-orang menganggap pinggiran kota yang terletak hanya 10 km dari Paris sebagai tempat berkembang biaknya kejahatan dan terorisme. Meski mengalami gejolak perkampungan di masa kecilnya, nasib masa depan Kylian semakin terjamin. Ini karena Wilfried Mbappe, ayahnya seorang pelatih sepak bola, bersumpah untuk menjaga masa depan anaknya meski menghadapi kerusuhan. Obsesi Mbappe pergi sejauh, dia membawa sepak bola ke tempat tidurnya dan menggunakannya sebagai bantal untuk membantu tidur. Dalam sebuah wawancara, ayahnya, Wilfried, pernah berkata tentang anaknya yang terobsesi dengan sepak bola. Kylian sangat bersemangat tentang sepak bola. Saya pikir dia gila. Kecintaannya pada hal itu hampir membuat saya putus asa bahkan jika saya memandang diri saya sebagai pelatih sepak bola. Dia selalu menyukainya. 247 Kylian memperhatikan semuanya. Dia bisa menonton 4 atau 5 pertandingan berturut-turut. Pria Prancis ini berasal dari rumah tangga kelas menengah atletis yang memusatkan gaya hidup mereka pada olahraga. Sederhananya, keluarga Kylian milik komunitas kelas pekerja besar Bondy. Sekarang, kita tahu daerah ini sebagai kota pertobatan yang memberi penghormatan kepada pahlawan sepak bola terbesarnya. Berikut adalah poster di gedung tempat Kylian menghabiskan masa kecilnya. Sejak awal, orang tua Kylian Mbappe memastikan bahwa setiap anggota keluarga mereka menjadikan olahraga sebagai satu-satunya pekerjaan mereka. Kylian bersekolah di sekolah musik konservatori dari usia 6 hingga 11 tahun. Selama di sana, Kylian belajar membaca musik dan mempelajari seruling. Dia memuji gurunya, Céline Bognini, karena membantunya mempelajari hobi menyanyi terbaik kedua setelah sepak bola. Dia adalah teman sekelasnya William Saliba. Belakangan, bintang PSG itu mulai mengambil kelas sepak bola untuk sebagian besar waktunya. Jauh dari merumput permainan, Wilfried, ayahnya, memiliki beberapa sesi belajar pribadi dengan Kylian. Singkatnya, ini adalah cara sekolah rumah Kylian sendiri. Ketika dia berusia 6 tahun, pada tahun 2004, Wilfried mendaftarkan Kylian kecil di AS Bondy di bawah asuhan kepelatihannya yang berarti itu adalah tempat dia bekerja. Dengan bantuan ayahnya, Kylian kecil menyerap tindakan penyelesaian klinis, kecepatan, dan dribbling dengan cepat. Bahkan, salah satu pelatih mudanya di AS Bondy, Antonio Ricciardi, pernah mengatakan hal ini tentang dirinya. Pertama kali saya melatih Kylian, Anda bisa melihat dia berbeda.
Dia bisa melakukan lebih dari anak-anak lain di AS Bundy. Dribbling Kylian sudah fantastis dan dia lebih cepat dari yang lain. Dia tetap menjadi pemain terbaik yang pernah saya lihat selama 15 tahun saya melatih anak-anak. Di Paris, saya tahu banyak talenta, tetapi saya belum pernah melihat yang seperti dia. Orang tuanya menyusun ide membawa Kylian untuk bertemu pahlawan sepak bola. Target pertama Faiza dan Wilfried adalah ikon Prancis, Thierry Henry. Dianggap sebagai momen yang tidak akan pernah terlupakan, bertemu dengan legenda Arsenal itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saat itu, Thierry Henry tidak sadar dia bersama seorang bocah 5 tahun yang akan memecahkan 2 rekor nasionalnya. Target berikutnya adalah Zinedine Zidane. Pada saat dia bertemu Zinedine Zidane, sedikit yang legenda Real Madrid tahu bahwa anak laki-laki biasa itu akan memecahkan rekor Liga Champions. Memasuki usia remaja, Kylian bergabung dengan kakak laki-lakinya, Jires Kembau Ekoko, di Stade Rennais. Klub mengundang Kylian ke uji coba yang datang dalam bentuk turnamen pendeteksian untuk pemain di bawah 12 tahun. Tepat setelah turnamen dan sebagai pemain yang menonjol, Kylian menjadi prioritas nomor 1 untuk tim rekrutmen Rennais. Namun saat itu, kedua belah pihak gagal mencapai kesepakatan. Setelah negosiasi Rennes gagal, Kylian akhirnya pindah ke Sekolah Sepak Bola Nasional Prancis dan bergabung dengan Akademi Clairefontaine. Dengan belajar sepak bola di sana, Kylian menjadi Hall of Famer. Dia bergabung dengan lulusan terkenal seperti Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa, dan William Gallas. Menampilkan sejumlah penampilan impresif, klub-klub besar Eropa, yakni Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City, dan Bayern Munchen mengundangnya untuk uji coba. Pada usia 12 tahun, anak muda itu memulai perjalanan untuk bertemu dengan tim-tim Eropa yang ingin menguji kemampuannya. Yang pertama adalah ke Chelsea. Setelah pertandingan yang dimenangkan timnya melawan Charlton dengan skor 8-0, Kylian yang gembira pulang. Sejarah mengatakan bahwa Kylian berpose dengan kemeja Chelsea yang dipersonalisasi dengan pola pikir bahwa dia telah memenangkan hati klub. Sayangnya, Chelsea tidak pernah memanggilnya. Setelah pengalaman menyedihkan Inggris, orang tua Kylian kemudian menghormati undangan Zinedine Zidane untuk mengunjungi Real Madrid. Sementara di sana untuk uji coba, ia mendapat kesempatan yang sangat ditunggu-tunggu untuk mengunjungi satu-satunya idolanya, Cristiano Ronaldo. Cristiano bahkan tidak pernah percaya bahwa bocah lelaki yang pernah dilihatnya akan menantang dominasinya di dunia sepak bola. Setelah negosiasi gagal antara klub Eropa dan orang tuanya, anak muda itu akhirnya menetap di Monaco. Dengan AS Monaco, Kylian Mbappé semakin kuat, suatu prestasi yang membuatnya cepat lulus dari akademi mereka ke sepak bola senior. Kami mendapat beberapa sorotan masa kecil AS Monaco-nya. Untuk kegembiraan seluruh keluarganya, Mbappé menandatangani kontrak profesional pertamanya pada tanggal 6 Maret tahun 2016. Sayangnya, dengan sedikit waktu bermain, penyerang muda itu menjadi frustrasi. Saat itu, ayahnya membuat ledakan. Wilfried mengeluarkan peringatan keras bahwa putranya akan mencari transfer di jendela Januari jika keadaan tidak berubah. Sejak hari itu, bintang yang sedang naik daun itu tidak melihat kembali sepak bola dunia. Dengan 26 golnya di musim tahun 2016 tahun 2017, Kylian membantu Monaco memenangkan gelar Liga Prancis. Setelah mengumumkan namanya ke dunia, transfer terburu-buru diikuti. Hal ini menyebabkan transfer rekor dunia sebesar 145 juta euro plus 35 juta euro sebagai tambahan yang dibayarkan oleh Paris Saint-Germain. Di klub, Mbappé memenuhi tuntutan menjadi remaja termahal dengan membantu PSG memenangkan treble, pemain terbaik Liga Prancis tahun ini, dan pencetak gol terbanyak.
Pada Mei tahun 2018, Mbappe dipanggil untuk bergabung dengan skuad Prancis untuk Piala Dunia tahun 2018 Rusia. Dalam kemitraan ke depan yang tangguh dengan Antoine Griezmann, dia berhasil mencetak gol di final Piala Dunia dan membantu Prancis memenangkan turnamen. Karir pasca Piala Dunia Mbappe membuatnya memenangkan pencetak gol terbanyak liga berturut-turut. Bakat penyerang dan penampilan dewasa sebelum waktunya untuk klub sepak bola telah membuatnya meraih banyak penghargaan di usianya yang masih muda. Lebih penting lagi, itu adalah tanda bahwa Kylian Mbappe ditakdirkan untuk mengambil alih Lionel Messi dan pemerintahan Cristiano Ronaldo sebagai rajanya sepak bola. Ada fakta yang cukup menarik lagi, ternyata ibunda Mbappe tidak nyaman anaknya selalu disandingkan dengan Donatello atau si kura-kura ninja. Pada tahun 2017, keributan di belakang layar pernah terjadi antara Neymar dan Kylian. Awalnya Thiago Silva memberi hadiah Natal awal, sedikit yang diketahui bahwa Neymar berada di balik isi hadiah tersebut. Mbappe merasa lelucon itu sudah keterlaluan dan dia muak ditertawakan. "Engkau?" Dia kemudian menerima julukan Donatello. Itulah kisah singkat Kylian kecil sampai menjadi pesepak bola hebat seperti sekarang. Thanks for watching.